Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, saudaraku. Nah, di ayat yang ketiga ini kita akan terus lanjut sampai ayat yang ke-6. Tapi saya nggak tahu apakah bisa selesai. Tidak apa-apa, kita baca aja. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 kita belajar tanda orang yang mengenal Tuhan. Ayat ketiga saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dengan inilah kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Dia, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang berkata saya mengenal Dia, tetapi tidak menurut perintah-perintahnya adalah seorang pendusta. Itu ayat yang keempat ya. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam Dia. Ayat kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, sesungguhnya di dalam Dialah kasih Allah disempurnakan. Dengan demikianlah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ke-6, orang yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia patut berjalan sama seperti Dia sudah berjalan. Jadi ayat ketiga sampai yang ke-6 ini berisikan Rasul Yohanes ini ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, yang mengaku mempunyai persekutuan dengan Tuhan, harus terbukti dengan tanda-tanda yang mengikutinya. Bukan cuman asal ngomong saja. Dalam bahasa Jawa asal ngabab saja. Asbun, asal bunyi. Tidak. Ada tanda-tanda yang mengikutinya. Tanda yang pertama adalah menuruti perintah-perintahnya. Itu. Kedua, memelihara firman Tuhan. Ketiga, patut berjalan sama seperti Dia sudah berjalan. Ini ayat 3 sampai yang ke-6, saudaraku. Ya, tanda khasnya itu dari orang yang mengaku mengenal Allah adalah menuruti perintah-perintahnya. Hal ini sama dengan perkataan putra manusia Yesus yang mana berkata bahwa seseorang yang mengaku mengasihi Tuhan berarti harus mempunyai dan memelihara firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 20, ayat 21 dan 23. Ya. Jadi ada kemiripan antara surat 1 Yohanes dan Injil Yohanes. Ada 3 hal di sini yang kita pelajari. Yang pertama, memiliki firman Tuhan. Kita nggak bisa mengenal Tuhan di luar firman Tuhan. Belajar dari falsafah dunia nggak bisa. Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan. Seseorang bisa mengenal Tuhan. Samuel belum mengenal Tuhan karena firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. 1 Samuel 3:7 jelas kan? Saat firman Tuhan dinyatakan, kita bisa mengenal Tuhan. Jadi begitu pentingnya orang bisa memiliki kebenaran firman Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Jika seseorang mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak mempunyai firman Tuhan, maka akibatnya mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Roma 10 ayat 2-3. Karena gak mau belajar firman, akhirnya mendirikan kebenaran sendiri. Dibener-benerin tindakannya itu. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak firman agar bisa mengenal pikiran, perkataan, tindakan, perasaan Tuhan Yesus. Ayo belajar firman lebih banyak. Belajar firman ya. Kedua, memelihara firman Tuhan. Ini mengandung pengertian menjaga agar firman Tuhan tidak sampai hilang atau ada yang terlewatkan. Tidak kita taati, dijaga. Ayo dijaga. Oh, saya belum taati nih. Ayo ditaati. Sambil yang pertama itu apa? Terus memiliki firman, terus nambah. Kedua, dijaga. Firman Tuhan itulah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pastikan kita simpan setiap firman Tuhan seperti biji mata kita. Amsal 7 ayat 2. Apa artinya menyimpan firman Tuhan seperti biji mata? Yang pertama, terus mencari firman Tuhan. Matius 13 ayat 45-46. Seorang yang menganggap firman Tuhan begitu berharga, pasti akan terus mencari dalam saat teduh setiap hari. Pembacaan firman Tuhan. Dalam ibadah, dalam persekutuan. Terus cari firman. Orang yang cari firman itu pasti dapat. Orang pasti rela kehilangan apapun agar bisa mendapatkan biji mata yang sehat. Betul kan? Ayo, pingin mata yang minusnya hilang, bayar 100 juta mau? Ya pasti mau. Kalau kita punya uang, korbankan uangnya supaya matanya sehat. Buta, aku bayar seluruh uangku untuk saya bisa melihat. Pasti saudaraku. Demikian juga kalau kita tahu firman Tuhan,
kita simpan sebagai biji mata, kita pasti akan rela kehilangan apapun. Lebih baik aku nggak nonton TV daripada aku nggak baca Alkitab. Itu yang benar, saudaraku. Rela kehilangan apapun demi momen-momen persekutuan kita dengan Tuhan. Kedua, tidak boleh diambil. Iblis atau siapapun yang dipakai iblis tidak bisa membuat kita tidak makan firman Tuhan. Terkadang iblis memakai orang-orang atau pekerjaan untuk mengikis waktu kita, sehingga firman Tuhan tidak kita makan hari ini. Nggak mau kita. Kita harus bisa melawannya. Pastikan iblis tidak beroleh tempat di hidup kita. Efesus 4:27. Nggak boleh diambil. Ini momen persekutuan saya dengan Tuhan, pembacaan Alkitab saya dengan Tuhan. Nggak boleh diambil dengan apapun. Baca sungguh-sungguh. Ketiga, sebagai alat melihat. Biji mata tentunya dipakai sebagai pusat penglihatan. Demikian juga firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pedoman nomor 1, pilihan nomor 1 kita. Bahkan pusat hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini pusat hidup kita, firman Tuhan. Apapun segi hidup kita, pastikan fondasi awalnya adalah firman Tuhan, sehingga pembangunannya bisa kuat, kokoh, tetap tahan ujian. Segi-segi yang didasari firman Tuhan adalah segi-segi rohani dan jasmani. Semua segi. Jangan kalau kerja jadi kasih firman Tuhan. Jujur mana Isa. Jangan. Firman Tuhan dalam pekerjaan tetap diutamakan. Dua segi ini perlu diterangi oleh firman Tuhan agar perjalanan hidup kekristenan kita bisa sampai akhir, sampai sorga. Orang yang timpang dalam salah satu segi, maka orang tersebut tidak akan bisa berlari dengan cepat dalam panggilan surgawinya. Cuman timpang jasmani gak diterangi firman Tuhan, cuman rohani tok ke gereja tok, minggu tok, hanya minggu aja yang diterangi firman. Timpang, gak bisa lari cepat. Kan orang jalan satu kaki kan gak enak, saudara. Atau jasmani diterangi firman Tuhan jujur, tapi gak mau ibadah, gak mau pelayanan, juga gak bisa. Dua-dua harus sejalan. Segi jasmani mencakup apa? Segala yang dipikir, dipilih, dilakukan. Kita harus cocokkan firman Tuhan. Cocokkan. Kita gak bisa mencocokkan firman Tuhan dalam hidup kita. Gak bisa. Tapi kita cocokkan hidup kita kepada firman Tuhan. Dalam segi rohani, inilah peperangan yang sebenarnya. Karena menentukan hidup kekal seseorang. Gak ada gunanya orang mempunyai seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa. Ayo. Iblis pasti membisikkan ajaran-ajaran sesat dan penasaran. Kejadian 3:2-4. Buah itu enak. Yang penasaran Hawa. Harus ditolak, saudara. Enggak, saya gak mau penasaran dengan apa yang iblis katakan. Saya mau penasaran dengan Tuhan. Terus cari tentang Tuhan dalam firman Tuhan. Cari, dalami firman Tuhan. Itu loh, penasaran dengan Tuhan. Jangan penasaran dengan dunia. Jangan, dunia itu sudah, kata Paulus, sampah. Filipi 3:8. Ajaran sesat harus dilawan dengan banyak belajar firman Tuhan. Efesus 4 ayat 14. Ajaran penasaran harus dilawan dengan apa? Dengan firman Tuhan juga, yang kita punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kita nggak mau mengalami ngincip dunia, karena kita sudah puas dengan apa yang Tuhan kasih. Apa sih ajaran penasaran tuh? Iblis kan punya dua serangan, ajaran sesat. Kalau kamu makan buah ini, kamu itu katakan apa? Allah nggak boleh kan kamu makan seluruh buah dalam taman ini. Kejadian 2. Itu ajaran sesat loh. Hawa kan punya firman, dia bisa tangkis loh. Enggak. Semua buah bisa dimakan kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi buah baik dan jahat itu manis loh. Terus Hawa lihat, iya sedap ya. Dimakan jatuh. Hawa kalah dengan ajaran penasaran. Dua ajaran iblis, ajaran sesat, ajaran penasaran. Kalau kita banyak belajar firman Tuhan, kita gak mudah disesatkan. Tapi ajaran penasaran, hati-hati. Kalau kita gak punya pengalaman dengan firman Tuhan, kita akan disesatkan. Kita akan diserongkan. Kalau kerja, kalau gak bohong, kamu gak bisa jadi kaya loh. Kamu gak bisa sukses loh. Firman Tuhan bilang apa? Jujur diberkati Tuhan. Waduh, saya gak punya pengalaman itu. Lebih benar iblis. Ya sudah, saya ikut iblis. Salah. Jatuh, saudara. Tapi kalau kita punya pengalaman, iya,
Saya jujur, kok hidup saya ditata rapi. Hidupi firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi hidupi, praktekkan. Tidak, saya praktekkan jujur dalam pekerjaan. Saya praktekkan bebas dari pornografi. Saya praktekkan hormati orang tua. Diberkati Tuhan. Saya juga menghormat dengan orang tua. Oh, nggak bisa orang tuamu dihormati, orang tuamu jahat. Enggak, orang tua saya baik. Saya tetap hormat. Itu tidak mudah digoda oleh dunia ini, oleh ajaran-ajaran penasaran. Pastikan saudaraku ya, kita tidak tergoda sebagai alat penglihatan, sebagai pusat penglihatan. Ya, tadi apa? Terus mencari tidak boleh diambil sebagai pusat penglihatan kita. Pusat hidup kita adalah firman Tuhan. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Itu saudara. Ya, ini tentang memelihara firman. Terus ketiga tentang mentaati firman. Tadi 3 hal orang yang mengaku mengenal Tuhan harus menuruti firman. Menuruti firman itu apa? Memiliki firman. Kedua, memelihara firman. Ketiga, mentaati firman. Firman Tuhan yang ada dalam hidup kita haruslah kita taati, baik itu enak maupun tidak enak. Taati aja. Jangan, nggak enak, terus nggak ditaati. Jangan, karena kita nggak tahu hasil netonya, hasil ujungnya. Rencana Allah tidak pernah rencana kecelakaan. Roma 8:28, Yeremia 29 ayat 11. Jadi kita naati firman Tuhan itu, hasil ujungnya itu adalah yang indah, rencana Allah. Saya sudah mentaati firman Tuhan, saudaraku. Saya belajar dari kecil, belajar firman Tuhan. Hidup saya ditata. Tampaknya gak enak menuruti firman Tuhan itu. Gak enak. Hidup saya rasanya kok harus jujur. Rasanya gak enak. Tapi saat saya terus taati itu, sampai hari ini, waktu saya flashback ke belakang, dahsyat. Andai kata saya gak nuruti firman, saya gak akan jadi seperti saat ini. Tapi saat saya turuti firman, saya flashback ke belakang, saya noleh ke belakang. Betul, gak rugi ikut Yesus, gak rugi nurut firman Tuhan, gak rugi praktek firman Tuhan, gak rugi. Puji Tuhan. Ada hubungan antara orang yang mengenal Tuhan atau mempunyai persekutuan dengan Tuhan dengan mentaati firman Tuhan. Yaitu apa? Orang yang mengenal dan dikenal Tuhan pasti meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Sehingga hidupnya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengaku, saya punya masa teduh yang baik, tapi hidupnya dalam dosa, bojok, bohong. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin hidup kita dikuduskan. Allah juga mengenal siapa kepunyaannya. Dia gak bisa dibohongi dengan bualan-bualan manusia yang mengaku mengenalnya, tetapi hidup dalam dosa. Oleh karena itu, teruslah rindu mendekat dan mengenali Tuhan melalui firman-Nya. Kemudian taati itu, sehingga jarak kita dengan Tuhan semakin mengecil, bahkan sampai bisa bersandar dalam dada Tuhan. Itu Rasul Yohanes, karena begitu dekat dengan Tuhan, dia bisa menceritakan, menuliskan hal itu, saudara. Dia bisa bersandar pada dada Tuhan loh. Dahsyat loh. Yohanes 13:23 dalam KJI, King James Indonesia, bahasa Inggris maksudnya. Sehingga bisa tahu jelas perasaan, pemikiran, perkataan, dan perbuatan Tuhan. Amos 3:7. Saat kita bersandar dada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau? Apa pemikiranmu? Saya loh Tuhan, kok disakiti orang ini? Apa yang saya lakukan? Tahu semua. Dan kita praktekkan itu. Dan hasilnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Jika ada orang yang mengaku bahwa dia mengenal Allah, tapi tidak menuruti firman Tuhan, maka dia adalah seorang pendusta. Itu adalah ayat yang ke-4. Kebenaran tidak ada dalam dia. Akibatnya, orang yang tidak mempunyai kebenaran, mereka akan mendirikan kebenarannya sendiri, sehingga hidupnya makin tersesat sampai binasa kekal di neraka. Allah memang gak bisa dibohongi, saudaraku. Kalau Allah gak bisa dibohongi, berarti apa? Orang tersebut yang membohongi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Mengaku mengenal Tuhan tapi hidupnya dalam dosa. Itu membohongi diri sendiri dan membohongi orang sekitarnya. Dosanya berlipat-lipat.
masuk neraka. Kebenaran orang-orang kudus bukan dari banyaknya pengetahuan akan Alkitab, bukan. Tapi kebenaran orang-orang kudus itu dilihat dari seberapa banyak firman Tuhan yang dimengerti dan ditaati dalam hidup ini. Sehingga kebenaran itu menjadi gaya hidupnya. Mazmur 119 ayat yang kelima, ayat yang ke-30, ayat yang ke-59 sampai 60. Kita baca satu ayat aja. Mazmur 119 ayat yang kelima. Mazmur 119 ayat yang kelima. Sekiranya hidupku tentu, dalam bahasa Inggrisnya, oh that my ways were directed. Saya mau arahkan untuk memelihara, to keep thy statutes, untuk memelihara firman-Mu menjadi gaya hidupnya. Hidup saya itu saya arahkan, gaya hidup saya arahkan untuk memelihara firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Nah ini, pada ayat yang kelima, ini menunjukkan perbedaan kontras antara orang yang menuruti firman Tuhan dengan yang tidak menuruti firman Tuhan. Ini ayat kelima. Tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, sesungguhnya di dalam dialah kasih Allah disempurnakan. Dengan demikianlah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Orang yang menuruti firman, tandanya apa? Ada kasih Allah dalam dirinya. Orang yang mengaku mengasihi Allah, maka dia akan mengasihi dan mentaati firman Tuhan. Yohanes 14:23. Lebih dari itu, kasih Allah bahkan disempurnakan dalam bahasa Yunani-nya teleio. Teleio. Apa artinya teleio itu? Kasih Allah tampak nyata benar dalam hidup orang percaya. Kasih Allah nggak dapat diukur dengan seberapa banyak yang diterima dalam hidup kita. Itu bukan ukuran kasih Allah. Tetapi seberapa banyak yang kita bisa salurkan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita yang sesuai firman Tuhan. Jika kita nggak menuruti firman Tuhan, maka kasih Allah menjadi sia-sia dalam hidup kita. Bahkan malah kita ini menyalibkan kembali Tuhan dan menghinanya di muka umum, kata Ibrani 6 ayat yang ke-6. Ini bukan berarti Kristus mati lagi di kayu salib, bukan. Tapi ini seakan-akan kita menyalibkan lagi. Karena kita sudah diampuni, kita berkubang lagi dalam dosa. Gitu loh saudaraku. Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah dan mengasihi Allah haruslah mengasihi firman, juga mempraktekkan firman Tuhan, sehingga kasihnya disempurnakan lengkap dalam hidup kita. Kenapa? Disempurnakan karena kita mau mentaati, kita menyalurkan kepada orang lain, kita jujur, kita salurkan kepada mereka yang jujur, kita hormat kepada orang tua, kita salurkan kepada mereka yang hormat kepada orang tua. Jadi kasih Allah tidak diukur dengan seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa banyak yang kita bisa salurkan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita yang sesuai firman Tuhan. Terus disempurnakan. Yohanes 14:23. Ayat yang ke-6. Orang yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia patut berjalan sama seperti Dia sudah berjalan. Ayat yang ke-6 ditegaskan kembali tentang tanda orang yang mengaku tinggal di dalam Tuhan, yaitu orang tersebut harus berjalan sama seperti Tuhan sudah berjalan. Yohanes 21 ayat 18. Mau diikat, mau diajak jalan sama Tuhan, mau sepikir, setujuan. Mereka mau menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan, karena tahu apa yang mereka pertaruhkan tidak sia-sia. 2 Timotius 1:12. Jika Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah, artinya apa? Maka pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan kita harus sama seperti Allah. Jikalau tidak, maka dipertanyakan apakah kita benar-benar berada di dalam Allah, ya, atau kita hanya mengaku-ngaku saja tanpa ada bukti nyata dari hidup kita. Ya. Jadi ini menarik ya. Ayat ketiga, 4, 5, 6 ini menarik sekali. Orang yang mengenal Allah menuruti firman Tuhan. Jelas. Orang yang mengenal Allah tapi nggak menurut, dia pendusta. Kelima. Jadi 3, 4, 5. Orang yang mengenal Allah menurut firman Tuhan, maka kasih Allah akan disempurnakan. Bagaimana kasih Allah akan disempurnakan? Kita mau salurkan kepada orang lain. Kita mau tunjukkan ini loh perbuatan-perbuatan nyata saat kita mentaati firman Tuhan. Bagian terakhir ayat yang ke-6. Orang yang tinggal di dalam Dia harus berjalan sama seperti Dia sudah berjalan. Pemikirannya, perkataannya, perbuatannya
perasaannya seperti Kristus. Ayo kita belajar seperti Kristus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke sorga. Saya mau seperti Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.